Martin Paz, say hello to my fans. What's up? Finally. My new roommate. Yes, sir. Teman-teman. Roberto Mancini untungkan timnas Indonesia jelang putaran ketiga. Begini reaksi Elkan Bagot setelah pemain timnas Indonesia tiba di Arab Saudi. Sikap coach Sintayong banjir pujian dari fans timnas Indonesia. Martin Paes langsung beri kejutan di Arab Saudi. Pemain bintang Arab Saudi alami cedera jelang melawan timnas. Pihak Pak Hang Seo mendadak tegaskan soal berlabuhnya ke timnas Malaysia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar membanggakan kini datang dari pemain timnas Indonesia yang berada di Arab Saudi. Dikabarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji yang menyebutkan bahwa pemain timnas Indonesia menjalani ibadah umroh itu atas permintaan coach Sintayong jelang melawan Arab Saudi. Ya, diketahui para pemain menjalani ibadah umroh ini pada Senin pagi kemarin waktu Arab Saudi. Ibadah sunnah ini selesai dijalani para pemain menjelang duhur dan langsung kembali ke hotel timnas. Jadi hari ini tadi jam 8 sampai 12 waktu kan kebetulan lagi longgar. Coach Sintayong menyampaikan agar yang beragama muslim melaksanakan ibadah umroh dan sekalian berdoa bersama. Tadi saya yang memimpin anak-anak ke Masjidil Haram. Semua berjalan dengan lancar dan sekarang kembali ke hotel, ucap Sumarji. Ya, diketahui pemain-pemain yang menjalani ibadah umroh itu diantaranya adalah Rizky Ridho, Muhammad Firari, Ragnar Oratmangun, Witan Sulaiman, Egy dan Arhan. Hal tersebut pun tentu sangat ramai di media sosial tanah air, terutama soal sikap coach Sintayong yang meminta para pemain untuk menjalani umroh dan doa bersama bagi yang beragama muslim. Ya, setelah menjalani ibadah tersebut, para pemain itu pun langsung digeber oleh coach Sintayong di latihan perdana di Arab Saudi. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pelatih Arab Saudi yaitu Roberto Mancini kini justru disorot media lantaran ada isu ketertarikan salah satu klub Eropa. Ya, Mancini merupakan salah satu pelatih dengan nama Biken. Keberhasilan membawa asuhnya untuk meraih gelar juara membuat nama mantan penyerang Lazio itu harum sebagai pelatih. Tercatat Arab Saudi ini kini menjadi kesebelasan ke-8 yang dilatih oleh Mancini. Hal itu dimulai sejak 27 Agustus 2023 yang lalu, 14 hari setelah menyatakan ia mundur dari timnas Italia. Kini setelah setahun lebih menangani Arab Saudi, kini muncul kabar bahwa ada yang menyebutkan kalau Mancini saat ini dididik oleh klub Benfica asal Portugal. Media-media Arab Saudi pun menyoroti rumor tersebut jelang laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi timnas Indonesia. Laporan dari Portugal menyatakan bahwa Benfica ingin merekrut Roberto Mancini yang saat ini menjadi pelatih timnas Arab Saudi, tulis Med7at. Sebuah situs di Portugal menyatakan bahwa proposal Benfica tidak diterima Mancini, namun bukan berarti membuat negosiasi antara kedua belah pihak berhenti, ketik Sport 360. Selain itu, kabar serupa pun juga menjadi salah satu bahasan di media Gulf 365. Sama seperti media lainnya, sumber dari kabar ketertarikan Benfica berasal dari media Portugal Bola. Selain itu, ditambahkan pula perihal keinginan Mancini untuk melatih Benfica yang pernah diutarakan pada 11 tahun yang lalu kepada media Italia, yaitu Corriere dello Sport. Ya, sebagai informasi, kontrak Mancini dengan Arab Saudi masih akan berlangsung hingga 2027. Jika rumor ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tentu ini sangat menguntungkan bagi kubu timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Mengingat nantinya fokus sang pelatih untuk timnas Arab Saudi akan cukup terganggu untuk mengarungi perjalanannya melawan tim merah putih. Setelah timnas Indonesia tiba di Arab Saudi pada Minggu malam kemarin, beberapa jam setelah timnas Indonesia tiba di Jeddah, Elkan Bagot mendadak mengubah caption di unggahan terbaru di Instagramnya. Dalam pantauan Okezone di akun Instagram Elkan Bagot ini, awalnya ia menuliskan caption Happy Birthday untuk kekasih hatinya. Namun kabarnya sekarang captionnya itu pun diubah menjadi Happy Birthday My Love tanpa menandai akun Instagram sang kekasih. Hal itu dilakukan oleh Elkan Bagot ditengarai sebagai salah satu cara agar sang kekasih tidak diserang warganet Indonesia. Ya, segera diketahui ada segelintir warga
warganet Indonesia yang tidak menyukai Elkan Bagot. Penyebabnya karena bek 21 tahun itu tidak memenuhi panggilan Coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di laga playoff Olimpiade Paris 2024 saat itu. Padahal jasa Elkan Bagot sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia U23 yang membutuhkan kemenangan demi mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 kala itu. Akibatnya, timnas Indonesia U23 harus kalah 1-0 dari Guinea U23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Setelah kejadian di atas, Coach Sintayong pun tidak pernah lagi memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Tercatat sudah 2 FIFA Matchday Coach Sintayong tidak memanggil pemain berdarah Inggris tersebut. Terlepas dari itu, kini skuad Garuda sedang bersiap untuk menghadapi Arab Saudi. Para pemain pun diketahui sudah tiba di sana dan kini bersiap untuk menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Kelar melawan Arab Saudi, skuad Garuda akan langsung pulang ke tanah air. Sebab pada Selasa 10 September 2024 malam, timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua grup C putaran ketiga. Menarik tentunya menantikan hasil yang didapat timnas Indonesia ini di laga kontra Arab Saudi dan Australia nanti. Martin Pass, say hello to my fans. What's up? Finally. My new roommate. Skuad timnas Indonesia kini semakin komplit jelang menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Terbaru sosok penjaga gawang yaitu Martin Paes kini sudah tiba di Jeddah dan juga sudah bergabung dengan para pemain timnas Indonesia. Ya, rombongan pemain timnas Indonesia diketahui datang dalam beberapa kloter. Sejumlah pemain yang berkompetisi di BRI Liga 1 tiba berbarengan di Jeddah. Terbaru ada sosok Martin Paes yang terbang dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan rombongan para pemain lainnya guna melangsungkan pertandingan putaran ketiga. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram timnas Indonesia, kiper FC Dallas itu menyebutkan asal-usul moyangnya. Kediri, jawab Martin Paes saat menjawab pertanyaan dari mana mas. Passwordnya apa? Peh, ucap sang kiper. Dari mana mas? Kediri. Passwordnya apa? Ya, Peh sendiri merupakan kosakata yang sering diucapkan oleh warga Kediri dalam bahasa sehari-hari. Ya, selain itu, pemain-pemain abroad seperti Sandy Wells, Tom Haye, hingga Marcelo Ferdinand kini juga telah terlihat di Arab Saudi. Nathan Chuawan, Kelvin Verdon, dan Justin Hubner termasuk di antaranya. Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sen Petinama, dan Jay Ises pun kini juga sudah terlihat di latihan perdana di Arab Saudi. Kini dengan bergabungnya Martin Paes, maka tentu semakin menarik dinantikan hasil putaran ketiga ini. Mengingat harapannya, tim Merah Putih ini nantinya bisa mencuri 3 poin di laga pembuka kontra Arab Saudi. Martin Pass, say hello to my fans. What's up? Finally. My new roommate. Teman-teman. Klaim yang menyebutkan bahwa Pak Hang Seo sudah mengirim lamaran untuk menangani timnas Malaysia kini dibantah oleh agen Pak Hang Seo, di mana agen tersebut tidak membenarkan soal perkataan perwakilan Asosiasi Sepak Bola Malaysia yang mengatakan Pak Hang Seo sudah melangkah mendekati skuad Harimau Malaya. Sama sekali tidak mungkin Pak Hang Seo mencalonkan diri untuk timnas Malaysia, ujar sang agen dilansir dari Fan Express pada minggu kemarin. Jika Malaysia menginginkan Pak Hang Seo, mereka harus mengajukan penawaran terlebih dahulu kepada saya. Setelah itu, saya akan berdiskusi dengan Pak Hang Seo untuk mempertimbangkannya. Saya ingin menegaskan bahwa sama sekali tidak mungkin Pak Hang Seo mengatakan ingin datang ke Malaysia dan mencalonkan diri, katanya menjelaskan. Ya, terlepas dari klaim FAM yang menyebutkan Pak Hang Seo memasukkan lamaran, sang agen pun membenarkan bahwa dirinya bertemu dengan Presiden FAM Datuk Hamidin. Namun kami membahas banyak isu, tidak cuma soal Pak Hang Seo. Dan dalam cerita-cerita itu sama sekali tidak mungkin kami mencalonkan diri untuk posisi pelatih timnas Malaysia, tutur sang agen. Ya, Pak Hang Seo kini masih menjadi penasihat klub divisi kedua di Liga Vietnam saat ini. Pak Hang Seo yang menjadi incaran klub-klub besar Vietnam dan Korea Selatan kini belum memutuskan untuk menduduki posisi pelatih kepala lagi. Menurut sumber yang dekat dengan Pak Hang Seo, ia masih ingin melatih satu tim lagi sebelum ia pensiun. Gelandang timnas Arab Saudi yaitu Al-Malki kini dikabarkan mengalami cedera jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Dikutip dari situs resmi SAF, Al-Malki mengalami cedera pergelangan kaki hingga tidak bisa menjalani sesi latihan secara penuh pada minggu kemarin. Sesi latihan digelar di King Abdullah Sport City di Jeddah di bawah pengawasan Roberto Mancini. Pemain kami Al-Malki tidak menyelesaikan sesi latihan karena nyeri di sendi pergelangan kakinya, tulis pihak federasi. Ya, Al-Malki merupakan salah satu gelandang berpengalaman di skuad Arab Saudi. Pemain tersebut selalu menjadi pemain utama mulai dari sebelum Arab Saudi dilatih oleh Roberto Mancini. Namun di bawah asuhan Roberto Mancini, gelandang tersebut jarang bermain karena sering mengalami cedera. Di 3 pertandingan terakhir Arab Saudi, Al-Malki tidak dipanggil Mancini. Baru untuk laga melawan timnas Indonesia dan Cina, Al-Malki kembali masuk skuad. Saat ini, status Al-Malki untuk melawan timnas Indonesia belum terungkap usai ia mengalami cedera. Dari mana mas? Kediri. Passwordnya apa? Martin Pass, say hello to my fans.
My new roommate. Yes, sir. Teman-teman. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.